Pelaku pencurian besi penutup saluran air ditangkap. Siswi SMP diduga bunuh ibu kandung. Bejat ayah setubuhi anak kandung hingga hamil 7 bulan. Tim Ops Nal Cikande tangkap pelaku curanmor. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Selama 1 jam ke depan bersama saya Arif Rifai, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, pelaku pencurian penutup saluran air di wilayah Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur ditangkap aparat Satreskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu 10 Desember 2025 sore. Pelaku berhasil diamankan setelah video pencuriannya viral di media sosial. Aparat Satreskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur berhasil mengamankan seorang pelaku aksi pencurian besi penutup saluran air yang beraksi di wilayah Pondok Kopi Duren Sawit dan viral di media sosial pada Rabu 10 Desember 2025 sore. Aparat menangkap pelaku di kediamannya di daerah Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang seorang diri tidak berkutik saat petugas menemukan dan membawanya ke kantor polisi. Warga yang menjadi korban pencurian mengaku sangat senang dan berterima kasih kepada petugas yang bisa menangkap pelaku dengan cepat, sehingga warga bisa kembali tenang dari aksi pencurian serupa. Ya, itu pada bulan kemarin kejadiannya ada di klaster di RT 1 RW 4 Pondok Kopi. Nah, pada saat itu satpamnya lagi keluar sebentar buang air. Terus ada orang yang masuk ke klaster pakai motor, dan kawan ini kita tidak curigain karena kelihatannya tidak mau melakukan apa, mungkin ada tamu juga. Tapi kenyataannya sesudah dari dalam ada kehilangan, dia mengambil besi, yaitu besi penutup got. Nah, pada saat itu warga mengadu sama kita bahwa dari kejadian itu ada ada oknum orang yang melakukan pencurian, pengambilan besi untuk penutup got. Nah, habis itu baru kita melaporkan hal itu ke Polsek Duren Sawit. Dari Polsek Duren Sawit, dengan adanya viral di media sosial dan bahkan masuk ke televisi, ke media, Polsek Duren Sawit secara cepat dengan tepat melakukan mengejar pelaku, dan pada saat ini pelakunya sudah ditangkap. Terima kasih buat Polsek Duren Sawit yang dengan gerak cepat melakukan tugasnya dengan baik, respon dengan laporan warga, dan Polsek Duren Sawit sungguh mantap, luar biasa. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Duren Sawit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aksi pencurian yang dilakukan pelaku ini terjadi pada tanggal 29 November 2025. Saat itu aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Medan, Sumatera Utara tewas di tangan putri kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Korban mengalami luka tusukan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Peristiwa pembunuhan anak terhadap ibu kandung terjadi pada Rabu 10 Desember 2025, sekitar pukul 5.30 WIB di Jalan Dwi Kora, Medan, Sumatera Utara. Korban berinisial FS ditemukan tewas dengan kondisi sekujur tubuh mengalami luka tusukan senjata tajam di dalam kamar lantai 1 rumahnya. Tono, kepala lingkungan sekitar, mengatakan, diduga korban tewas dibunuh putrinya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, usai keduanya terlibat cekcok. Pelaku naik pitam dan sakit hati setelah dimarahi korban. Menurut Tono,
Korban tinggal bersama suami dan kedua anaknya yang salah satunya adalah pelaku. Dan pada malam kejadian itu korban tidur bersama pelaku dan seorang anak lainnya. Anaknya yang terduga itu. Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Dan kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu. Jadi adiknya itu tak kesinggung apa. Makanya dia mau dalam 4. Yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2. Korban disemayamkan di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan untuk keperluan visum. Dan pelaku kemudian diamankan petugas di Mapolres Tabes Medan untuk dimintai keterangannya. Saat ini rumah korban dipasangi garis polisi. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kasus pembunuhan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang ayah berusia 40 tahun di Pandeglang, Banten ditangkap polisi setelah diduga menjadi pelaku persetubuhan terhadap putri kandungnya sendiri selama 3 tahun terakhir. Kasus ini terbongkar saat ibu korban mengetahui anaknya yang masih di bawah umur telah hamil 7 bulan. Inilah ATM pria 40 tahun yang diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pandeglang. Dengan wajah tertunduk, pelaku hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju ruang pemeriksaan. Pelaku ditangkap setelah ibu kandung korban melaporkan ke polisi. Laporan itu dilayangkan setelah sang ibu mendapati putrinya yang masih berusia 14 tahun telah hamil 7 bulan. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa pelaku telah melakukan tindakan bejat tersebut sejak tahun 2022 saat korban masih berusia 11 tahun. Selama ini korban tak berani melapor karena diancam oleh pelaku. Pihak Polres Pandeglang menjelaskan jika tindakan pelaku itu dilakukan berulang kali selama 3 tahun dan baru terungkap saat korban hamil. Awalnya dari istri, ulangnya dari ibu korban mendapatkan laporan dari pihak sekolah sudah 2 minggu anaknya tidak bersekolah. Kemudian dari situ, kemudian dicek, ternyata anaknya ada di rumah dengan kondisi sudah hamil 7 bulan, perutnya sudah kelihatan membesar. Disitulah kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi kami telah mengamankan seorang laki-laki dengan inisial ATM, usia 40 tahun, yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah usia, di mana anak tersebut adalah anak kandung daripada pelaku sendiri. Dan saat ini anak kandung tersebut berusia 14 tahun, mengalami hamil 7 bulan. Dan sudah dilakukan kurang lebih selama 3 tahun persetubuhan ini dengan anak kandungnya sendiri. Dan sejak tahun 2022 sudah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung. Untuk pidananya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polres Pandeglang dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pelaku pencurian motor yang selama ini meresahkan warga di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten berhasil ditangkap tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cikande. Pelaku ditangkap di rumahnya beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Inilah rekaman saat tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cikande mengamankan seorang pelaku pencurian motor di sebuah rumah kontrakan di Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Serang, Banten. Pelaku berinisial MR asal Lampung Utara tak dapat berbuat banyak saat petugas memasuki kediamannya dan langsung melakukan penangkapan. Dari rumah tersebut, polisi menemukan 2 unit motor yang diduga kuat merupakan hasil kejahatan. Penangkapan ini bermula dari informasi warga yang kerap kehilangan motor di wilayah hukum Polsek Cikande. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pengawasan di lapangan hingga akhirnya menangkap pelaku. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah melakukan pencurian dengan pemberatan di sejumlah lokasi, baik di wilayah Banten maupun Jakarta. Petugas juga mengamankan barang bukti seperti kunci letter T, alat pembuka magnet kunci motor, serta 5 buah mata kunci. Berawal dari penyelidikan yang kita laksanakan dan dibantu dengan informasi dari masyarakat, kita alhamdulillah berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku curanmor inisial MR, usia kurang 21 tahun di perumahan MDK Desa Nagara, Kecamatan Kibin. Dari penangkapan tersebut, kita mengamankan barang bukti berupa 2 unit kendaraan sepeda motor
kunci letter T, dan beberapa anak kunci pembuka magnet. Untuk residivis memang belum, cuma dia kerap melakukan aksinya di beberapa daerah, terutama wilayah Tangerang juga sampai ke Jakarta. Kita masih melakukan pengembangan karena yang bersangkutan sudah melakukan beberapa TKP dan saat ini masih kita kembangkan. Ya, mudah-mudahan nanti dari hasil pengembangan kita bisa mengungkap di beberapa kejadian. Kini, MR beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Cikande untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatannya dengan jaringan pelaku curanmor lainnya. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Senin 9 Desember 2025 dini hari. Pelaku yang berjumlah 4 orang mencuri sepeda motor warga dengan cara digotong. Aksi ini terekam kamera CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 dari 4 pelaku pencurian tengah berupaya menggasak 1 unit sepeda motor jenis Matic di Gang Lurah Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Senin 9 Desember 2025. Sedangkan 2 pelaku lainnya bertugas untuk mengawasi situasi di ujung jalan. Para pelaku dengan cepat mencuri motor dengan cara menggotongnya dari rumah korban sampai di ujung jalan lalu mematahkan kunci stang motor. Setelah patah, kedua pelaku mendorong motor dan pergi meninggalkan lokasi. Aksi pelaku tidak mengetahui pemilik motor dan warga sekitar karena mereka beraksi di saat pemilik motor dan warga tengah tertidur lelap. Pemilik motor mengaku baru mengetahui motornya hilang saat terbangun di pagi hari. Itu awalnya sorenya motornya kan ada 2 motor nih, Vario sama Mio. Nah, Mio-nya itu dibenerin sama ayahnya di dalam teras. Biasanya tuh Vario-nya ditaruh di teras. Nah, kebetulan capek kali ya suami saya, jadi nggak ditukar. Vario-nya jadi di luar, Mio-nya yang di dalam. Itu terus kebetulan juga nggak dikunci ganda. Ya udah dah, itu sekitar jam 2.15 dibawa, ketahuannya pagi. Itu ketahuannya pagi ya, Bu? Iya, jam 5. Tapi pelaku sempat mondar-mandir nggak sih, Bu? Kurang tahu sih. Kalau itu, kalau dari CCTV mah dia dari arah sono, lapangan. Arah lapangan. Baru menuju jalan keluar. Berapa orang itu pelakunya? Kayaknya 4 deh, Bang. Ada di 2 motor, boncengan semua nih, yang belakangnya pada turun. Gitu. Yang 2 ngambil, yang 2 nunggu di depan. Pelaku itu sempat ada celingak-celinguk dulu kah apa gimana itu, lihat-lihat dulu kondisi? Kalau di CCTV iya dia lihat dulu. Pura-pura jalan kali ya, lurus doang gitu, balik lagi dia. Belok lah sini. Atas peristiwa ini, korban berencana untuk melaporkan aksi pencurian ini ke petugas kepolisian dan berharap para pelaku cepat ditangkap. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Mayat pria ditemukan tergeletak di bawah jembatan Cimake, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Saat ditemukan, kondisi tangan mayat terikat kabel tis dan luka jerat di leher. Diduga mayat ini merupakan korban pembunuhan. Mayat pria ini ditemukan warga di bawah jembatan Cimake, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan memprihatinkan. Ditemukan sejumlah tanda kekerasan di tubuh mayat, diduga mayat ini merupakan korban pembunuhan. Mayat yang diduga pengemudi taksi online ini pertama kali ditemukan oleh 3 orang anak yang sedang berolahraga di sekitar lokasi. Ketiga anak ini kemudian melapor ke warga dan aparat kepolisian Polsek Pabuaran. Aparat kepolisian Polresta Serang Kota datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti dan mencocokkan ciri korban dalam kegiatan identifikasi. Kami jelaskan di sini bahwa benar telah ditemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas, yaitu di Desa Pancanegara, Pabuaran, dekat jembatan Cimake. Kronologis daripada penemuan mayat tersebut, yaitu diawali ada 3 orang anak kecil yang sedang berolahraga pagi, jalan-jalan. Kemudian mereka melihat ada sosok tubuh manusia dalam keadaan telungkup di bawah jembatan. Dengan melihat kejadian tersebut, akhirnya ketiga anak tersebut kemudian melaporkan temuannya kepada saudara SH, saksi ya, dewasa. Kemudian
Saudara SH langsung menuju tempat kejadian dari atas jembatan yang melihat dengan jelas keberadaan diduga mayat tersebut yang berada di dasar area jembatan Cimakeh. Korban ditemukan dalam kondisi tengkurap dengan kedua tangan terikat menggunakan tali plastik. Adapun pakaian yang dikenakan korban berupa baju berwarna putih dengan corak garis hitam serta celana pendek berwarna abu-abu. Dari tempat kejadian tempat kejadian perkara, kita temukan sejumlah barang bukti di lokasi, diantaranya pakaian, jam tangan, tali tis, dan tisu. Mayat kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten untuk otopsi dan juga pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi, melacak jejak aktivitas terakhir korban, dan menelusuri motif dibalik kematian misterius yang juga menggegerkan masyarakat ini. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur Selasa 9 Desember 2025 siang mengungkap peredaran narkoba jenis pil ekstasi dan sabu senilai miliaran rupiah. Dari pengungkapan ini, petugas menetapkan seorang kurir sebagai tersangka. LA pria berusia 35 tahun ini tak berkutik usai diringkus Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Timur di kawasan Depok, Jawa Barat. Dirinya terbukti menjadi kurir narkotika jenis pil ekstasi dan sabu. Dalam aksinya, pelaku mengantarkan ekstasi dan juga sabu tersebut kepada pemesannya dengan sistem tempel, seperti diletakkan di pot tanaman, tanah, hingga tumpukan sampah. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sebanyak 3.120 butir pil ekstasi senilai 2,5 miliar rupiah dan sabu seberat 3,24 gram. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan upah sebesar 2 juta rupiah setiap pengantaran narkotika kepada pemesannya. Sementara itu, saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap DPO berinisial F yang merupakan seorang bandar yang menyuruh pelaku mengantarkan paket tersebut. Jenis ekstasi sebanyak 3.120 butir dengan berat 1.200 gram. Kemudian 4 bungkus plastik. DPO menghubungi tersangka bahwa tersangka alias B untuk mengambil narkotik jenis sabu, kemudian mengirimkan foto satu buah bekas untuk narkotik jenis sabu sebanyak 10 gram di titik lokasi di Kresek, Ranggan, Bekasi. Kemudian tersangka langsung menuju lokasi untuk mengambil barang tersebut. Setelah sampai di rumah, tersangka memberikan kabar bahwa BB sudah berhasil diambil. Berdasarkan arahan dari tersangka F, B, DPO, tanggal 28 November 2025 sekitar jam 1. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dengan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Polres Tarakan membongkar sindikat penggelapan mobil rental yang meresahkan warga. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, 4 pelaku ditangkap dan 11 unit mobil yang digadaikan berhasil diamankan. Sindikat penggelapan mobil rental yang meresahkan warga Tarakan akhirnya berhasil dibongkar Polres Tarakan. Dalam operasi kurang dari 24 jam, polisi mengamankan 4 pelaku berinisial RK, FK, CR, dan BL, serta menelusuri 11 unit mobil yang telah digadaikan hingga lintas kabupaten. Kasus ini terungkap setelah 2 pemilik rental melapor karena kendaraan mereka tak kunjung dikembalikan. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan total 9 korban dengan kerugian 11 kendaraan yang digadaikan para pelaku dengan nilai 35 juta rupiah hingga 52 juta rupiah per unit. Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik menyampaikan mobil-mobil tersebut tersebar di Tarakan, Malinau, Lumbis, dan Sebuku, menunjukkan bahwa jaringan ini bergerak terorganisasi. Sementara uang hasil penggadaian diketahui digunakan para pelaku untuk kepentingan pribadi. Polres Tarakan memberikan responsif dalam menerima laporan pengaduan tersebut dan juga berhasil mengamankan dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam, yakni lebih kurang 16 jaman, berhasil diamankan 3 unit mobil yang dilaporkan para korban yang mengalami peristiwa penipuan dan atau penggelapan. Selanjutnya dari tugas kepolisian melakukan langkah-langkah penyelidikan dan dikembangkan
terdapat ada 9 korban. Dari awalnya yang datang 2 orang korban dan dikembangkan dari hasil penyelidikan terdapat 9 korban dan juga bertambahnya kendaraan yang diamankan dari 3 unit menjadi 11 unit dan juga pelaku yang berinisial RK melakukan aksinya bersama-sama dengan pelaku lainnya, yakni saudara FK, saudara JR, dan saudara BL. Dan saat ini, pada saat rilis, 4 pelaku telah berhasil diamankan dan dimintai keterangan pasal yang dipersangkakan pada para pelaku, yakni pasal 372 KUH Pidana, subsidiar 378 KUH Pidana, junto 55, ancaman 4 tahun penjara. Modus operandi dari para pelaku untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menggadaikan mobil yang disewa tersebut dan mendapatkan keuntungan bervariasi sesuai dengan jenis kendaraan, sesuai dengan jenis mobil yang digadaikan oleh pelaku. Dari pihak kepolisian hari ini juga menyampaikan bahwa dari beberapa korban yang bertambah tersebut itu hasil dari identifikasi dan penyelidikan kepolisian. Selanjutnya dari call center 110 Polri menghubungi para korban agar datang ke kantor polisi untuk bisa memastikan kendaraan yang telah berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tarakan. Dan hari ini juga kami dari pihak kepolisian Resort Kota Tarakan akan mengabulkan terkait dengan permohonan pinjam pakai kendaraan tersebut karena sebagian besar ini adalah alat untuk mata pencarian. Keempat tersangka kini dijerat pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Polres Tarakan juga memberikan kemudahan bagi para pemilik rental untuk menggunakan kembali kendaraan mereka melalui skema titip rawat, mengingat mobil tersebut merupakan mata pencarian korban. Kapolres mengimbau pemilik usaha rental agar lebih berhati-hati dan meminta masyarakat segera melapor melalui call center Polri 110 jika mengalami kejadian serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga sebagai kampung narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Gang Nasional, Medan, Sumatera Utara. 2 orang pelaku narkoba berhasil diamankan petugas saat penggerebekan. Aparat kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Medan ini harus melalui jalan sempit dan bebatuan untuk menuju lokasi yang diduga dijadikan lokasi peredaran narkoba. Sejumlah pelaku narkoba kocar-kacir saat mengetahui petugas datang ke lokasi mereka. Bahkan sejumlah orang yang diduga pelaku narkoba kabur dengan cara menceburkan diri ke sungai. Guna memberikan peringatan, petugas melepaskan tembakan agar para pelaku menyerahkan diri. 2 pelaku akhirnya berhasil ditangkap. 1 diantaranya merupakan seorang wanita yang diamankan saat bertransaksi narkoba. Diduga, pelaku wanita ini adalah pengedar narkoba. Beberapa paket sabu siap edar diamankan dari tangan pelaku, termasuk 1 paket daun ganja kering. Kasatgas Narkoba Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha, Senin 8 Desember 2025 sore mengatakan, aparat menemukan 3 barak narkoba di lokasi penggerebekan, dan ketiga barak narkoba itu kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktik serupa tidak kembali terulang. Hasil yang kita peroleh, seperti kita lihat di belakang, ada sekitar 6 paket narkoba dalam hal ini dan puluhan bong beserta alat timbang dan alat-alat seperangkat digunakan penyalahgunaan narkoba. Untuk pelaku sendiri yang kami amankan pada sore ini ada 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, dan tadi sempat terjadi pengejaran maupun hal-hal represif lainnya. Beberapa berhasil melarikan diri dan akan tetap kami upayakan kejar. 2 pelaku yang ditangkap kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan. Sedangkan untuk pelaku yang melarikan diri, dipastikan akan dikejar, termasuk pemasok narkoba di lokasi yang digerebek. Polrestabes Medan juga akan melakukan pengawasan secara berkala dan akan melakukan penggerebekan serupa jika praktek penyalahgunaan narkoba kembali ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Bea Cukai bersama aparat gabungan berhasil mengungkap peredaran rokok ilegal skala besar di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Sebanyak 11,7 juta batang rokok tanpa pita cukai diamankan dan 2 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Barang bukti jutaan batang rokok ilegal diamankan Bea Cukai Lampung dalam 2 kali operasi sepanjang November 2025 di Lampung Selatan. Total sebanyak 11,7 juta batang rokok tanpa pita cukai diamankan dengan nilai diperkirakan mencapai 17,5 miliar rupiah dan potensi kerugian negara sekitar 11,4 miliar rupiah. Pengungkapan pertama dilakukan pada 4 November 2025 di Pelabuhan Bakauheni dengan barang bukti 415 koli berisi 6,5 juta batang rokok ilegal. Dari penindakan tersebut, tim melakukan pengembangan dan kembali menemukan 2 pengiriman rokok ilegal pada 28 November 2025 dengan barang bukti 335 koli yang berisi 5,2 juta batang rokok tanpa pita cukai. Dalam 2 kasus tersebut, aparat menetapkan 2 tersangka berinisial B selaku sopir pengangkut dan U sebagai penadah yang kini telah ditahan di kantor Bea Cukai Lampung untuk penyidikan lebih lanjut. Bila melalui sinergi yang solid tersebut telah ditunjukkan komitmen bersama dalam menjaga integritas dan penerimaan negara melalui 2 penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lampung Selatan sepanjang 2 November 2025. Dari operasi tersebut, total barang hasil penindakan mencapai 11,7 juta batang rokok ilegal dengan estimasi nilai barang 17,5 miliar rupiah serta potensi kerugian negara sebesar 11,4 miliar rupiah. 2 orang tersangka telah ditetapkan dan seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perbuatannya, kedua tersangka bakal terancam hukuman pidana penjara 1 hingga 5 tahun dan atau denda 2 hingga 10 kali nilai cukai. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Polisi berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku penculikan dan pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan residivis kasus penculikan anak dan pencurian emas. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa menangkap SF 45 tahun, terduga pelaku penculikan dan pencabulan anak di bawah umur di Jalan Yusuf Bauti, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi yang mengenali wajah pelaku melalui rekaman CCTV tidak menunggu waktu lama saat menemukan terduga pelaku. Terduga pelaku merupakan residivis kasus penculikan anak serta pencurian emas yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Seperti diketahui, peristiwa penculikan dan pencabulan terhadap AH, bocah perempuan yang masih berusia 10 tahun, terjadi pada Jumat siang, 5 Desember 2025. Saat itu korban berbelanja di salah satu warung di dekat rumahnya, namun didekati pelaku dan diajak pelaku ke Makassar menggunakan sepeda motor dan diimingi uang sebesar Rp5.000. Diduga pelaku nekat menculik dan mencabuli korban karena tidak kuat menahan nafsu. Adapun modus dari pelaku adalah mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang, kemudian motifnya adalah pelampiasan dari nafsu. Kemudian korban melaporkan ke Polres Goa. Selanjutnya kami melaksanakan penyelidikan dan alhamdulillah dengan kejelian, pembuktian dan pengumpulan baik itu barang bukti yang dalam proses penyidikan menjadi alat bukti, penyidik ataupun penyelidik anggota Polres Goa berhasil mengamankan pelaku. Pelakunya adalah residivis terkait kasus pencurian. Polisi kini menyita pakaian dalam korban, pakaian yang digunakan pelaku, HP, sepeda motor, serta helm yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya sebagai barang bukti. Sementara tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pelaku pemerkosa penumpang taksi online ditangkap Satgas NIC Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Pelaku ditangkap bersama 5 orang rekannya dalam dugaan kasus lainnya, yaitu kepemilikan narkoba. Satgas NIC yang dipimpin Kasubdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri mengambil alih kasus narkoba yang melibatkan FG, pelaku pemerkosaan seorang penumpang taksi online. Penyidikan yang dilakukan akhirnya menangkap sedikitnya 5 orang pelaku lain yang berperan sebagai penyuplai narkoba jenis sabu kepada pelaku FG. Diketahui penangkapan para pelaku yang berinisial FG, NSH, KME dan juga MMG dilakukan di 5 lokasi berbeda mulai dari kawasan Depok, Bekasi hingga Cirebon, Jawa Barat. Saat ini penyidik narkoba Mabes Polri masih menelusuri asal barang haram dan juga jaringan para pelaku penyalahgunaan
penyalahgunaan narkotika tersebut. Sebelumnya, salah satu pelaku berinisial FG ditangkap kepolisian atas kasus pemerkosaan penumpang taksi online saat menuju Bandara Suta dari Depok. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, polisi menemukan paket sabu di dompet pelaku dengan berat 0,45 gram. Kini keenam pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Barreskrim Polri dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara minimal 20 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Nekat beraksi di tengah keramaian penumpang bus Transjakarta, 3 orang pencopet ditangkap petugas Transjakarta dan aparat TNI di halte Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pelaku diamankan setelah tertangkap basah mencopet seorang penumpang di dalam bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Salah seorang pencopet ini meronta-ronta agar petugas keamanan dan penumpang bus Transjakarta melepaskannya. Diduga pria ini diamankan karena tertangkap basah mencopet salah seorang penumpang di dalam bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Aparat TNI yang juga berada di lokasi membantu petugas keamanan untuk mengamankan terduga pelaku. Selain pelaku ini, petugas keamanan bus juga menangkap 2 pelaku lainnya di dalam bus yang sama. Diduga para pelaku ini merupakan satu komplotan pencopet yang sama yang kerap beraksi di transportasi umum Transjakarta. Video penangkapan yang viral di media sosial ini terjadi di halte bus Transjakarta dekat pintu 6 GBK, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Sabtu 6 Desember 2025. Pelaku tertangkap basah oleh penumpang lain saat tengah mencomot ponsel milik seorang jemaat gereja berinisial E saat akan kembali pulang usai mengikuti perayaan Natal di Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Meski ponsel korban telah berpindah tangan, namun kedua rekan pelaku berhasil dibekuk saat itu juga dan kemudian diserahkan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan petugas, ketiga pelaku yakni S, MJ, dan A merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Sasarannya adalah penumpang yang lengah saat menyimpan barang berharga baik di saku celana maupun di dalam tas. Hari Sabtu pada tanggal 6 Desember sekira pukul 23.20 WIB, Polsek Metro Tanah Abang itu melakukan pengungkapan 3 pelaku copet yang melakukan aksinya itu di halte busway Transjakarta. Dalam hal ini 3 pelaku copet ini berhasil kita amankan yang sedang beroperasi dan melakukan pencurian terhadap salah satu warga Jakarta yang baru selesai melaksanakan kegiatan perayaan Natal Tiberias di Stadion Utama GBK pada hari Sabtu 6 Desember tersebut. Untuk korbannya sendiri laki-laki, saudara E, usia sekitar 24 tahun. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pedagang cuanki menjadi korban penjamretan telepon genggam di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu malam 7 Desember 2025. Aksi tersebut terekam CCTV di depan SD Negeri 05 Lubang Buaya. Seorang pedagang cuanki menjadi korban jambret saat sedang berjalan di Jalan Yusufia depan SDN 5 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Kejadian ini terjadi pada Minggu 7 Desember 2025 sekitar pukul 21.38 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang seorang diri terekam kamera CCTV mengambil HP dari tangan korban menggunakan sepeda motor. Korban terkejut kemudian berlari sembari berteriak mengejar pelaku yang tancap gas usai mengambil HP. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa naas korban. Mutiara Aida Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan pasir menabrak sejumlah kendaraan di gerbang perumahan Bekasi Timur Regensi. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kecelakaan beruntun terjadi di Kota Bekasi Rabu 10 Desember 2025 malam saat sebuah truk bermuatan tanah mengalami remblong. Truk menyeruduk beberapa kendaraan yang berada di depannya. Truk baru berhenti setelah menabrak mobil Toyota Avanza. Satu orang yang merupakan driver ojek online yang saat itu sedang menunggu penumpang menjadi korban dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Permata Mustika Jaya karena mengalami luka-luka. Menurut Panit Lakalantas Polsek Bantar Gebang, Ibda Hadi, terdapat 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yaitu 2 sepeda motor dan 2 kendaraan roda 4. Satu pengendara motor harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka.
Untuk kronologis kejadiannya, menurut keterangan dari saksi, mobil ini dari arah Setu mengarah ke Durenan rencananya. Namun di turunan Cimuning mengalami remblong. Supir mengatakan bahwa kendaraan ini mengalami remblong, akhirnya inisiatif untuk menyelamatkan korban yang banyak, supir membelokkan kendaraannya ke pintu gerbang perumahan BTR. Kendaraan yang terlibat kecelakaan kini sudah dievakuasi ke Polsek Bantar Gebang. Sementara kasus kecelakaan tersebut ditangani unit Laka Lantas Polsek Bantar Gebang bersama Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Bengkel motor Om, bengkel motor gilingan ini mana ya Sarinah? Aduh, sebelah cah. Kebakaran menghanguskan ruko sekaligus bengkel motor yang berada di Jalan Ahmad Yani Gilingan, Kota Solo, Rabu 10 Desember 2025. Api dengan cepat menjalar ke barang yang mudah terbakar di dalam bengkel. Kebakaran menghebohkan warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas di sekitar ruko yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api menggunakan 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit water supply dari BPBD. Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo, Atut Adin Suparji mengatakan, sumber api masih dalam penyelidikan petugas. Dari keterangan pemilik ruko terdengar suara ledakan di lantai bawah sebelum api muncul. Untuk sementara kronologis yang pasti kita belum mengetahui, ya. Cuma informasi dari pemilik bengkel sepeda motor itu ada ledakan di lantai bawah belakang, tepatnya di dekat atau depan kamar mandi. Setelah itu asap dan api langsung menjalar sampai ke atas. Baru kita dapat laporan bahwasannya di titik ini ada kebakaran lantai 2. Sementara yang baru bisa kami sampaikan seperti itu. Kalau dari penelusuran di dalam itu memang banyak barang mudah terbakar atau gimana Pak? Kalau barang banyak yang mudah terbakar karena toko sepeda banyak oli, ya toh, banyak plastik, dan di atas itu juga tempat tinggal dihuni dua keluarga ya, kakak beradik. Tapi alhamdulillah selamat. Jadi kedua keluarga kakak beradik selamat semuanya. Beruntung, 2 keluarga yang tinggal di ruko berhasil menyelamatkan diri sebelum api mulai membesar. Api baru bisa dipadamkan selang 40 menit kemudian. Belum diketahui berapa kerugian yang diderita akibat kejadian ini. Dari Solo, Jawa Tengah, jurnalis Info TV melaporkan. Dengan menggunakan alat berat, petugas Satpol PP bersama TNI dan Polri membongkar satu persatu bangunan semi permanen yang berada di bantaran Kali Licin, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Selain melanggar garis sepadan sungai, keberadaan bangunan semi permanen ini juga menjadi salah satu penyebab kemacetan dan banjir di kawasan tersebut. Kepala Bidang Trantibum Panwal Satpol PP Depok, Agus Muhammad, menjelaskan penindakan dilakukan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022. Sebelum pembongkaran, Satpol PP telah mengeluarkan SP1, SP2, dan SP3 disusul surat perintah pembongkaran. Penertiban seperti hari ini alhamdulillah kondusif ya. Kita mulai dari pertigaan Kali Licin, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas sampai ke arah pertigaan Mampang ya. Kelurahan Pancoran Mas juga, Kecamatan Pancoran Mas. Bangunan yang kita tertibkan lebih kurang ada 59 lah totalnya ya, dengan PKL dan juga gerobak. Setelah itu ini berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022. Selanjutnya kita sesuai standar operasional melaksanakan penertiban ini SP1, 2, dan 3. Setelah itu surat perintah bongkar 1 kali 24 jam. Alhamdulillah kami didampingi oleh dari Kodim 0508, Polres Metro Depok, Subdenpom Depok, Subgarnisun,
Dinas PUPR dan Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup. Dalam penertiban yang dilakukan, petugas Satpol PP juga mengamankan ratusan botol minuman keras berbagai merek dari salah satu toko. Temuan miras tersebut berasal dari laporan warga dan ditemukan di sekitar pertigaan Kelurahan Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Inilah video amatir yang memperlihatkan dua pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan dan nyaris mencelakai Polantas yang sedang bertugas di Simpang Pesanggaran Benoa, Kota Denpasar, Bali. Selain tidak mengenakan helm, pengendara tersebut malah nekat menerobos lampu merah. Pengendara motor ini juga terlihat berupaya menendang dan hampir menabrak polisi yang sedang bertugas di tengah jalan. Pasca video tersebut viral di media sosial, Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar mengamankan pemuda berinisial YM asal Nusa Tenggara Timur di kawasan Sanur, Kota Denpasar, Bali. Pelaku YM saat ini telah dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut. Bersangkutan bersama temannya menunggu salah satu kerabatnya yang mau berangkat ke Kalimantan. Pada saat menunggu itu, yang bersangkutan sempat minum arak bersama rekannya di sana, dan sampai di TL Pesanggaran itu yang bersangkutan kebetulan juga tidak menggunakan helm dalam keadaan mabuk, hampir menyamar seorang anggota Polantas di lokasi itu. Sekarang pelaku diamankan? Sekarang pelaku diamankan dan bisa kami sampaikan di sini bahwa kemarin kejadiannya sekitar jam berapa itu, jam 13.40 dan jam 7 malam polisi langsung melakukan penyelidikan di sekitar area Sanur. Ternyata yang bersangkutan ditemukan di sekitar area Pasar Sindu. Baru yang bersangkutan diamankan di Polresta sampai saat ini. Pelaku berinisial YM mengaku sebelum kejadian dirinya baru datang dari Pelabuhan Benoa untuk menemui dan menunggu keluarga yang kapalnya sedang bersandar dan akan kembali berlayar menuju Kalimantan. Ketika menunggu keberangkatan kembali kapal, YM bersama kakak sepupu dan temannya meminum arak di area tersebut. Kemudian mereka berencana kembali ke rumah kos di daerah Jalan Pulau Moyo, Denpasar. YM mengaku aksi dilakukan setelah tidak bisa mengendalikan diri lantaran mabuk setelah minum arak. Pas mau standing, alasannya apa? Itu permasalahan mabok itu. Sengaja atau gimana? Sengaja itu. Melihat kondisi, pengen menghampiri, nendang itu ya. Dengan soalnya mati sama burung pas mabok. Nyesel ya? Iya. Gimana? Nyesel? Iya. Jangan diulang lagi. Nggak pakai helm sama melanggar lampu merah itu juga karena pengaruh alkohol. Iya, betul. Selain mengamankan pelaku, Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar juga mengamankan barang bukti, 1 unit sepeda motor Matic dengan nomor polisi DK3138EQ. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian penutup saluran air di wilayah Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur ditangkap aparat Satreskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu 10 Desember 2025 sore. Pelaku berhasil diamankan setelah video pencuriannya viral di media sosial. Aparat Satreskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur berhasil mengamankan seorang pelaku aksi pencurian besi penutup saluran air yang beraksi di wilayah Pondok Kopi Duren Sawit dan viral di media sosial pada Rabu 10 Desember 2025 sore. Aparat menangkap pelaku di kediamannya di daerah Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang seorang diri tidak berkutik saat petugas menemukan dan membawanya ke kantor polisi. Warga yang menjadi korban pencurian mengaku sangat senang dan berterima kasih kepada petugas yang bisa menangkap pelaku dengan cepat, sehingga warga bisa kembali tenang dari aksi pencurian serupa. Ya, itu pada bulan kemarin kejadiannya ada di klaster di RT 1 RW 4 Pondok Kopi. Nah, pada saat itu satpamnya lagi keluar sebentar buang air, terus ada orang yang masuk ke klaster pakai motor, dan kawan ini kita tidak curigain karena
kelihatannya tidak mau melakukan apa, mungkin ada tamu juga. Tapi kenyataannya sesudah dari dalam ada kehilangan, dia mengambil besi, yaitu besi penutup got. Nah, pada saat itu warga mengadu sama kita bahwa dari kejadian itu ada oknum orang yang melakukan pencurian, pengambilan besi untuk penutup got. Nah, habis itu baru kita melaporkan hal itu ke Polsek Durensawit. Dari Polsek Durensawit, dengan adanya viral di media sosial dan bahkan masuk ke televisi, ke media, Polsek Durensawit secara cepat dengan tepat melakukan mengejar pelaku, dan pada saat ini pelakunya sudah ditangkap. Terima kasih buat Polsek Durensawit yang dengan gerak cepat melakukan tugasnya dengan baik, respon dengan laporan warga, dan Polsek Durensawit sungguh mantap, luar biasa. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Durensawit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aksi pencurian yang dilakukan pelaku ini terjadi pada tanggal 29 November 2025. Saat itu aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Medan, Sumatera Utara tewas di tangan putri kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Korban mengalami luka tusukan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Peristiwa pembunuhan anak terhadap ibu kandung terjadi pada Rabu 10 Desember 2025, sekitar pukul 5:30 WIB di Jalan Dwi Kora, Medan, Sumatera Utara. Korban berinisial FS ditemukan tewas dengan kondisi sekujur tubuh mengalami luka tusukan senjata tajam di dalam kamar lantai 1 rumahnya. Tono, kepala lingkungan sekitar, mengatakan, diduga korban tewas dibunuh putrinya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, usai keduanya terlibat cekcok. Pelaku naik pitam dan sakit hati setelah dimarahi korban. Menurut Tono, korban tinggal bersama suami dan kedua anaknya yang salah satunya adalah pelaku. Dan pada malam kejadian itu korban tidur bersama pelaku dan seorang anak lainnya. Anaknya yang terduga itu. Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Dan kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu. Jadi adiknya itu tak tersinggung apa. Makanya dia mau dalam 4. Yang 3 di satu kamar di bawah. Yang ayahnya itu dia. Korban disemayamkan di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan untuk keperluan visum, dan pelaku kemudian diamankan petugas di Mapolrestabes Medan untuk dimintai keterangannya. Saat ini rumah korban dipasangi garis polisi. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kasus pembunuhan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang ayah berusia 40 tahun di Pandeglang, Banten ditangkap polisi setelah diduga menjadi pelaku persetubuhan terhadap putri kandungnya sendiri selama 3 tahun terakhir. Kasus ini terbongkar saat ibu korban mengetahui anaknya yang masih di bawah umur telah hamil 7 bulan. Inilah ATM pria 40 tahun yang diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pandeglang. Dengan wajah tertunduk, pelaku hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju ruang pemeriksaan. Pelaku ditangkap setelah ibu kandung korban melaporkan ke polisi. Laporan itu dilayangkan setelah sang ibu mendapati putrinya yang masih berusia 14 tahun telah hamil 7 bulan. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa pelaku telah melakukan tindakan bejat tersebut sejak tahun 2022 saat korban masih berusia 11 tahun. Selama ini korban tak berani melapor karena diancam oleh pelaku. Pihak Polres Pandeglang menjelaskan jika tindakan pelaku itu dilakukan berulang kali selama 3 tahun dan baru terungkap saat korban hamil. Awalnya dari istri, ulangi dari ibu korban mendapatkan laporan DPA sekolah sudah 2 minggu anaknya tidak bersekolah. Kemudian dari situ, kemudian dicek ternyata anaknya ada di rumah dengan kondisi sudah hamil 7 bulan, perutnya sudah kelihatan membesar. Disitulah kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi kami telah mengamankan seorang laki-laki
dengan inisial ATM, usia 40 tahun, yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah usia, di mana anak tersebut adalah anak kandung daripada pelaku sendiri. Dan saat ini anak kandung tersebut berusia 14 tahun, mengalami hamil 7 bulan, dan sudah dilakukan kurang lebih selama 3 tahun persetubuhan ini dengan anak kandungnya sendiri. Dan sejak tahun 2022 sudah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung. Untuk pidananya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polres Pandeglang dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Truk bermuatan pasir menabrak sejumlah kendaraan di gerbang perumahan Bekasi Timur Regensi, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 10 Desember 2025 malam. Diduga kecelakaan terjadi akibat remblong. Kecelakaan beruntun terjadi di Kota Bekasi Rabu 10 Desember 2025 malam saat sebuah truk bermuatan tanah mengalami remblong. Truk menyeruduk beberapa kendaraan yang berada di depannya. Truk baru berhenti setelah menabrak mobil Toyota Avanza. Satu orang yang merupakan driver ojek online yang saat itu sedang menunggu penumpang menjadi korban dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Permata Mustika Jaya karena mengalami luka-luka. Menurut Panit Lakalantas Polsek Bantar Gebang, Ibda Hadi, terdapat 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yaitu 2 sepeda motor dan 2 kendaraan roda 4. Satu pengendara motor harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Untuk kronologis kejadiannya, menurut keterangan dari saksi, mobil ini dari arah Setu mengarah ke Padurenan rencananya. Namun di turunan Cimuning mengalami remblong. Supir mengatakan bahwa kendaraan ini mengalami remblong, akhirnya inisiatif untuk menyelamatkan korban yang banyak, supir membelokkan kendaraannya ke pintu gerbang perumahan BTR. Kendaraan yang terlibat kecelakaan kini sudah dievakuasi ke Polsek Bantar Gebang. Sementara kasus kecelakaan tersebut ditangani unit Lakalantas Polsek Bantar Gebang bersama Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, remblong pada kendaraan berat seringkali terjadi secara tiba-tiba dan berdampak fatal. Kondisi rem panas serta kurangnya perawatan menjadi faktor yang sering memicu terjadinya kecelakaan. Untuk mencegah hal tersebut, berikut beberapa tips untuk mencegah remblong pada kendaraan truk. Pertama, rawat rem secara rutin dan pastikan semua komponen berfungsi baik. Kedua, cek kondisi rem sebelum berangkat untuk mencegah gangguan di jalan. Ketiga, jangan membawa muatan berlebihan agar rem tidak cepat panas. Keempat, gunakan gear rendah saat turunan untuk mengurangi beban rem. Kelima, hentikan kendaraan jika rem terasa lemah atau tercium bau hangus. Demikian tips untuk mencegah remblong pada kendaraan truk. Dengan perawatan yang teratur dan juga cara mengemudi yang tepat, resiko kecelakaan dapat diperkecil dan keselamatan di jalan dapat terjaga. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal.